Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime Tensei Kizoku episode 7. Cerita pun berlanjut, sekarang Kane sedang membaca di perpustakaan. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang raja pemerintah kerajaan. Bertahun-tahun yang lalu, dia pun menemukan banyak kesamaan antara dirinya dan raja yang memerintah. Karena dia juga bereinkarnasi seperti dia, Raja Yuatera telah mendokumentasikan perjalanannya menjadi raja. Setelah reinkarnasi, karena dia ingin berbagi apa yang terjadi padanya dengan seseorang yang mengalami keadaan serupa, maka sebabnya raja itu menulis buku dalam bahasa Jepun. Maka Kane adalah satu-satunya di negara atau istana raja yang mengetahui isi dan kisah buku raja itu. Tetapi tidak seperti Kane, King Yuyu dibawa ke dunia lain dalam wujud aslinya. Tiba-tiba kedua Telesta dan Sutra, putri raja, datang ke ruang kerja dan mengajukan banyak pertanyaan. Mereka pun ingin tahu apa yang dia baca, karena mereka tidak dapat membaca judul apa adanya dalam bahasa Jepang. Kedua gadis menebak itu adalah buku untuk ujian masuk. Ken pun merasa sangat ingin bergabung dengannya dalam membaca, tapi dia tidak menyukai kehadiran mereka. Ketika dia mengungkapkan peristiwa menarik dalam kehidupan raja, Yuya pun berdiri di kursinya dengan sopan menolak untuk bergabung dengan mereka, karena nanti dia memiliki banyak hal untuk dilakukan Telesta dan Sutra. Mereka berdua pun ingin tahu kapan tongkat kesayangan mereka akan gratis untuknya. Tetapi dia pun menghindari perusahaan mereka dan menolak memberi mereka waktu. Hari ini dan besok, perlahan dia pun meninggalkan ruangan sambil berteriak bahwa dia akan menghabiskan waktu dengan Sutra dan Telesia di hari lain. Tetapi, kapan hari itu, dia pun tidak tahu. Telesia dan Sutra kesal dengan perilakunya. Karena dia tidak pernah punya waktu untuk mereka, Ken pun menyelinap pergi dari ruang kerja untuk menghindari Sutra dan Telesa. Ketika bondon ketiganya Tijuana berlari apruk-aprukan ke arahnya. Dia sangat bersemangat untuk memberitahunya bahwa dia telah mengatur acara untuk besok, di mana tim yang berbeda akan bertarung satu sama lain. Mengetahui bahwa acaranya besok, Ken pun menjadi sangat kesal karena dia tidak tertarik dengan pertarungan seperti itu. Dia pun melarikan diri dari Tijuana dan mengatakan bahwa dia adalah sibuk besok. Maka dari itu dia pun bisa mengatur acara waktu lain. Tapi sama seperti dia tidak bisa memberitahu Sutra dan Telesa, ketika dia tidak memberitahu Tijuana jam berapa dia akan tersedia untuk bondonnya pada hari berikutnya. Dia pun memakai baju besi dan bersiap untuk pergi ke guild petualang. Dan sebagai aturan guild petualang, siapapun yang berusia 12 tahun dapat bergabung dengan guild petualang. Dan sekarang hari itu akhirnya tiba. Dia pun bisa menjadi anggota petualang dan mempraktikkan semua keterampilan yang dipelajari selama bertahun-tahun dari master ahli. Tetapi hidup membutuhkan belokan yang tidak terduga. Dia pun datang ke kerajaan itu dan bereinkarnasi sebagai orang kerajaan. Tetapi menjadi seseorang pejuang adalah hasratnya, dan hari ini sangat penting baginya. Ketika dia mendaftar di guild, Ken pun dengan semangat memasuki guild dan menganggapnya tepat sebagai guild di modal seharusnya. Dia pun dengan penuh semangat mengawasi ketika seorang pria berambut merah bernama Claude menghentikannya. Rupanya dia ingin tahu apa yang membawa seorang anak kecil di sini, di guild tersebut. Maka dari itu, Ken pun memberitahu dia alasan untuk tiba di guild petualang tersebut, bahwa dia bersyukur berusia 12 tahun jadi dia dapat keanggotaan di tempat itu.
Si lelaki hidung kecombrang itu menyarankan dia sebagai anak kecil untuk tidak pernah membahayakan dirinya sendiri saat bertarung dengan siapapun. Claude pun berjalan di sampingnya dan Kane terus berpikir dia telah bertemu pria yang tidak dapat mengingat siapa dia. Kane pun pergi ke counter di mana resepsionis Reza bertanya apakah dia ingin mendaftar dirinya di guild. Kane pun menegaskan bahwa dia, dan kemudian Reza pun memberinya formulir untuk diisi. Dia pun menuliskan namanya dan mengembalikannya ke Reza. Dia pun memberinya kristal yang memiliki jarum di atasnya. Para petualang menguji mereka kapasitas sihir melalui alat tersebut. Kane pun telah menusuk ujung jarinya dan menyentuh tetesan darahnya pada jarum kristal itu. Kristal itu pun mendeteksi kapasitas magisnya dan mencetak kartu secara instan, mengatakan bahwa dia adalah peringkat G. Dia ingat bahwa tutornya memiliki peringkat yang lebih tinggi. Melihat hal itu, Kane pun mengatakan sesuatu di bawah bibirnya. Reza pun meyakinkannya bahwa dia dapat mengajukan pertanyaan apapun. Dia pun dapat menghilangkan keraguan, tetapi Kane tidak ingin tahu apa-apa. Jadi dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Reza. Dia pun menasihatinya karena ketika dia akan pergi, dia pun harus selalu mengutamakan keselamatannya. Pertama, kapan saja sementara pejuang dan petualang guild dikatakan kepadanya untuk bergabung dengan mereka. Mereka pun ngakak secara diam-diam menawarkan dia untuk menghabiskan malam bersama mereka. Akan tetapi, Kane tidak suka lelucon jahat mereka dan memberitahu mereka untuk berhenti mendengar peringatan tersebut. Dari seorang anak petualang, dia pun menjadi marah dan menyerangnya. Dia pun menyingkir dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kali ini petarung itu lebih marah karena dia tidak bisa menangkap anak laki-laki itu satu sama lain, dan sekarang petarung ingin menggunakan pedangnya, sementara Kane akan memperingatkannya untuk tidak menggunakan pedangnya. Saat itu Claude kembali dan menantang mereka untuk bertarung dengannya. Alih-alih tongkat kecil, mereka pun melarikan diri secara instan. Reza pun mengucapkan terima kasih kepada Claude untuk menyelamatkan mereka dengan datang tepat waktunya. Kane juga berterima kasih kepadanya, akan tetapi Claude mengundangnya untuk bergabung dengannya untuk minum abok. Dia rupanya menghargai Kane bahwa dia menyelamatkan dirinya seperti petarung hebat. Mereka mencapai bar tempat Claude memesan minuman untuk dirinya sendiri dan jus buah untuk Kane. Dia pun bingung dengan gerakan cepat Kane dan cukup yakin bahwa Kane telah mempelajari keterampilan tersebut. Yang dibagikan Kane bahwa dia memulai pelatihan tersebut dengan para master hebat sejak kecil.